Shalom, shalom. Ya, silahkan duduk di tempat masing-masing, saudaraku. Selamat datang. Apa kabar semuanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Piliokana Ministry bersama Pastor Lydia Jensta. Saat ini saudara kita bertemu kembali, dan terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari saudara, hati kita persiapkan karena hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, dan hati kita sudah dijamah, dibersihkan, penuh kasih sayang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini bersama Piliokana Ministry, kami ingin diberkati dan firman-Mu tetap tinggal di hati kami. Jamah roh, tubuh, jiwa kami Bapa, bahwa tema saat ini adalah roh, tubuh, jiwa, yaitu spirit, body, and soul. Tuhan, jamah hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu di dalam mulut lidah hamba-Mu. Kiranya Bapa, firman ini benar-benar Tuhan membangunkan rohani kami, yang di era pandemi ini rohani kami sedang mengalami kekrisisan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, pada saat ini Tuhan menaruhkan bahwa tema kali ini adalah roh, tubuh, dan jiwa yang dipenuhi oleh kasih sayang Tuhan, cinta kasih Tuhan. Ya, kami mengasihi saudara semua. Kami mengasihi terlebih Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa pada saat ini agar kita benar-benar merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Tuhan Yesus maksudnya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa saat ini bahwa hidup dalam berkelimpahan atau zoe, setiap orang percaya yang ingin hidup di dalam roh, pertama-tama harus belajar untuk membangun kesadaran akan keberadaan manusia rohnya sendiri. Ya. Yang pertama, keberadaan manusia roh kita. Ya, roh di sini R-nya huruf kecil, saudaraku. Ya. Jadi keberadaan manusia roh kita perlu dijagai untuk terus ada dalam kondisi yang bebas, yang freedom, sehingga kehidupan ilahi di dalam diri kita, di dalam diri saudara bisa terus bertumbuh. Memang terkadang saudara, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja kita bisa merasakan adanya perasaan kosong, tertindih atau sulit berdoa, menyembah atau bahkan marah, ataupun uring-uringan di dalam roh kita. Jadi semua jenis emosi negatif yang harus segera ditanggulangi. Caranya bagaimana, saudara? Berdoalah secara meluap-luap dengan suara keras sampai semua emosi negatif tersebut tersingkir keluar dari manusia roh kita dan kembali pada lingkupan hadirat Tuhan yang memenuhi hati atau manusia roh kita.
Kemudian yang kedua, saudaraku, manusia roh kita selalu membutuhkan sarana, yaitu jiwa dan tubuh untuk mengekspresikan dirinya. Jika terjadi suatu serangan atas jiwa atau tubuh seseorang, maka manusia roh orang yang bersangkutan untuk lebih jadi tersumbat, tidak bisa mengekspresikan dirinya lagi secara leluasa. Saudaraku, keberadaan manusia roh yang tersumbat harus segera ditanggulangi, karena hanya akan menciptakan rentetan kemerosotan secara rohani maupun lahiriah bagi orang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, saudaraku, manusia roh kita bisa diracuni oleh si jahat dengan cara memasukkan berbagai emosi negatif dalam jiwa kita. Misalnya, kesumpekan atau bete, kesedihan, kegalauan, murung, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Saudara, orang percaya yang manusia rohnya tercemari oleh roh-roh dunia, jadi cenderung untuk kembali hidup dalam kedagingan dan terus memanifestasikan perbuatan daging dalam kehidupan sehari-harinya. Saat ini saya juga mengamati banyak hamba Tuhan yang kembali kepada kehidupan kedagingannya. Saat kesulitan, saat terjepit ekonomi, saat kesusahan, saat pandemi, saat ini banyak orang-orang yang kembali kepada kedagingan. Saudara, yang keempat, dalam perjalanan hidupnya, orang percaya yang pernah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dapat saja kembali berfokus pada dirinya sendiri, bisa saja kembali egois, saudaraku. Bahkan kembali mulai mengejar keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kembali kepada kesombongan manusia lamanya. Saat hal itu terjadi, cepat atau lambat, manusia rohnya akan seperti tenggelam dan depresi. Di tengah semua pencapaian yang menurut dunia ini dikategorikan hebat, tetap saja ia merasakan adanya kekosongan yang mencekam di dalam batinnya. Saudara, kemudian yang kelima adalah manusia roh seseorang dapat saja merasakan adanya suatu beban yang datang dari Roh Kudus. Semacam dorongan yang sangat kuat dan menekan batin, menggerakkan orang yang bersangkutan untuk terus berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan melakukan deklarasi rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi orang yang bersangkutan harus terus membedakan antara beban yang dari Tuhan dengan beban yang ditimpakan oleh roh-roh jahat kepada kita. Beban yang ditimpakan, yang ditekankan oleh kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku. Ya. Kemudian yang keenam, kehidupan ilahi atau zoe dalam hidup seseorang bisa mengalami kebocoran, menyusut ataupun merosot. Orang yang bersangkutan jadi makin kehilangan selera untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mereka mulai kehilangan sukacita, mulai kehilangan damai sejahtera di dalam dirinya. Setiap hari ia jadi merasa kehidupan rohaninya makin melemah, semakin ada krisis rohani. Saudaraku, sebetulnya kondisi ini disebabkan karena kehidupan ilahi dalam dirinya sedang tersumbat atau berhenti mengalir. Ya. Bagaimana mengatasinya, saudaraku? Saudara, mulailah temukan aktivitas sehari-hari. Sikap hati harus dijaga.
pemikiran-pemikiran ataupun alasan yang menyebabkan kehidupan ilahi dalam diri kita jadi terganggu atau tidak bisa terus mengalir dengan lancar. Saudara, kadangkala rasa bersalah yang menghantui seseorang juga bisa menjadi penyebab utama dari berhentinya aliran kehidupan ilahi dalam diri seseorang. Ya, kemudian yang ketujuh, saudara, kita dituntut untuk terus hidup dalam persekutuan yang progresif dengan Tuhan. Ya, saat persekutuan kita terganggu, maka kita jadi ada dalam kondisi yang sama seperti kipas angin yang kabelnya sudah tercabut dari sumber aliran listrik. Meski terlihat masih tetap berputar, tapi hanya masalah waktu, kipas tersebut pasti akan berhenti bergerak. Karena tidak ada power, tidak ada tenaga, tidak ada sumber daya. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak lagi terhubung dengan Tuhan, orang-orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Mereka akan terus memunculkan kecenderungan hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, untuk itu teruslah membangun persekutuan yang sehat dan hidup dengan Tuhan. Dengan demikian, kita pun akan selalu menikmati bekerja kuasa anugerah dalam hidup kita. Kita akan merasakan bahwa Roh Kudus itu tetap bekerja di dalam hidup kita, dan roh kita akan bernyala-nyala dalam api Roh Kudus. Kuasa Tuhan tetap ada di dalam hati kita yang menggerakkan kehidupan rohani kita, menjadikan kita tetap bersekutu dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, untuk itu teruslah membangun persekutuan yang sehat dan hidup dengan Tuhan. Dengan demikian, kita pun akan selalu menikmati bekerjanya kuasa Roh Kudus, yaitu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sangat rindu untuk memuliakan Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.